Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saya Pradana Adiputra menjumpai Anda kembali. Inilah kami hadirkan Bisnis Bali News pada malam hari ini. Kami akan berbincang-bincang tentang kebijakan stimulus yang diterapkan BPD Bali terhadap debitur yang terdapat COVID-19. Baik pemirsa, OJK dan BI sudah mengeluarkan stimulus yang harus diterapkan perbankan untuk sektor UMKM dan usaha lainnya yang terdampak COVID-19. Stimulus tersebut, seperti yang sudah kita ketahui, berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali yang telah menerapkan hal tersebut, khususnya bagi kredit, bagi debiturnya. Nah, untuk membahas hal tersebut, kami telah terhubung dengan Dirut Bank BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Iya. Iya. Pemirsa Bali TV. Kabar sehat ya Pak? Sehat Pak. Iya. Baik, Bapak, ini untuk sektor UMKM ini merupakan sektor yang paling terdampak, Pak ya, terkait pandemi COVID-19. Nah, ini terkait dengan stimulus restrukturisasi, relaksasi kredit ini dari BPD Bali sendiri, bagaimana Pak penerapannya untuk menyelamatkan sektor tersebut dari dampak pandemi COVID-19 supaya menjadi tidak lebih parah lagi? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Adi, pemirsa Bali TV. Dapat kami sampaikan sebelumnya bahwa kami sampai dengan posisi Maret kredit kami bisa tumbuh positif sampai dengan posisi Maret kurang lebih 18 triliun 500 dengan komposisi UMKM yang kami bantu kurang lebih di 37% dari total kredit atau kurang lebih 7 triliun dengan debitur 11 triliun. Di mana dari posisi ini kita lihat bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak daripada COVID-19. Dengan adanya penutupan penerbangan termasuk juga penutupan tempat-tempat wisata, berarti tingkat hunian hotel di Bali akan nol, sehingga ini berpengaruh terhadap UMKM termasuk sektor lainnya yang ada di Bali. Dapat kami sampaikan sesuai dengan POJK 11, di mana telah diterimakan oleh ketentuan internal kita, dan kita merupakan Bank Pembangunan Daerah kedua yang telah menerbitkan ketentuan tersebut di Indonesia, di mana kami memastikan bahwa UMKM bisa dibantu dalam hal proses relaksasi dimaksud. Pemberian relaksasi atau restrukturisasi kredit pada debitur UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit dengan mekanisme asesmen yang kami lakukan kepada para debitur, di mana kita akan mengetahui dan mengelompokkan pada seberapa jauh penurunan kapasitas usahanya, termasuk di mana daerah yang terdampak sangat besar. Itu kami berikan relaksasi sebagaimana turunan dari ketentuan OJK, baik itu penurunan suku bunga, penundaan angsuran pokok dan penundaan angsuran bunga, maupun perpanjangan jangka waktu daripada masing-masing UMKM. Demikian juga kami memberikan relaksasi pemberian bunga yang lebih rendah kepada debitur berulangan yang telah mempunyai riwayat kredit serta mampu membayar seluruh kewajiban kredit dengan baik kepada Bank BPD Bali. Mungkin demikian Pak Adi yang kami dapat jelaskan dari tindak lanjut POJK stimulus dimaksud. Iya, baik. Ini untuk debitur Pak, sampai saat ini kan memang pandemi tidak bisa kita prediksi ya. Artinya pastinya debitur memanfaatkan momentum ini untuk melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit ini ke BPD Bali. Ini kira-kira bisa dijelaskan Pak untuk ya ini kita masyarakat Bali, pemirsa Bali TV juga ingin tahu ya, artinya mereka pastinya juga para pelaku atau praktisi di bidang UMKM ini seperti apa Pak untuk di BPD Bali Pak? Untuk di BPD Bali kita prosesnya mengunjungi langsung kepada debitur atau debitur yang datang ke tempat kita. Itu mungkin kita dengan cara saat ini physical distancing kita berusaha menghubungi para debitur kita dan atau proaktif nasabah yang juga menghubungi dari petugas kredit kita.
Dan telah kita sebar informasi ini dalam media sosial kami di awal akhir Maret kemarin, termasuk kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Dan sampai dengan posisi hari ini sudah ada kurang lebih 6.000 debitur UMKM yang telah mengajukan permohonan untuk relaksasi. Iya. Dengan portofolio kredit kurang lebih hampir 1,4 triliun. Demikian mungkin Pak Haji. Iya, ini selain tadi yang Bapak sampaikan kan pasti ada persyaratan begitu ya Pak ya untuk para debitur yang akan mengajukan relaksasi kredit. Nah ini kira-kira selain tadi dasar pijakannya adalah apa yang sudah diterbitkan oleh OJK maupun BI, adakah kebijakan khusus yang diberikan oleh BPD Bali? Karena memang kan untuk UMKM ini ada karakteristik masing-masing ya Pak ya. Ini untuk di Bali seperti apa Pak? Pijakannya kita sebagaimana OJK wajib membuat aturan internal Pak. Di mana dari aturan internal itu kita lakukan profiling terhadap debitur masing-masing. Tidak semua nasabah bisa kita samakan treatmentnya karena berbeda jenis usaha dan berbeda tekanan terhadap dampak dari COVID-19. Mungkin seperti contoh ada usaha yang sembako masih bisa jalan dengan baik, walaupun ada penurunan. Berbeda dengan usaha yang kerajinan yang memang sudah terpukul oleh sektor pariwisata yang sudah tertutup. Mungkin demikian Pak. Ya, ini artinya juga berdampak terhadap cash flow atau kinerja keuangan bank ya Pak ya. Ini kira-kira kalau boleh sedikit tahu masyarakat ini dampak terhadap kinerja bank khususnya di BPD Bali nanti prediksinya seperti apa Pak? Karena kredit ini kan benar-benar yang menjadi penggerak begitu ya untuk kinerja keuangan perbankan ya Pak? Ya. Bahwa BI juga sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi, insentif memberikan dalam bidang GWM, giro wajib minimum yang berlaku hari ini, di mana turun kurang lebih 50 basis point. Ini juga menjadi stimulus bagi kita, termasuk dalam menjaga performa keuangan Bank BPD Bali. Dan sampai dengan posisi Maret, posisi laba kita masih bisa on the track di atas target yang kita tetapkan. Namun demikian, ke depan kita akan memperhatikan tetap pembuatan cadangan-cadangan bagaimana ketentuan dari pedoman yang ditetapkan oleh OJK dan juga standar akuntansi yang ada. Demikian Pak Haji. Baik, ini kalau dari sisi perbankan Pak, ini Bapak sebagai Dirut BPD, ini untuk kondisi saat ini apa yang bisa disikapi Pak ya? Karena memang kondisi ini kan kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa kita prediksi, tapi Astungkara akan segera berakhir. Tapi kira-kira apa sikap saat ini paling tidak untuk jaga-jaga, artinya perbankan kan juga harus tetap stabil ya Pak ya dalam proses operasionalnya. Silakan Pak. Kami dari sisi internal tetap menjaga likuiditas, kemudian menjaga juga kesehatan dari sabda frontliner kami, termasuk tugas kredit kami, dan juga secara eksternal membantu pemerintah daerah dalam penyiapan terhadap beberapa kebijakan di bidang kesehatan. Iya. Pertama kami membantu juga alat-alat kesehatan pada rumah-rumah sakit yang ada di Bali. Selain itu kita juga berusaha untuk senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transaksi non tunai, sehingga dampak dari COVID-19 ini bisa kita putus rantainya. Memang kita berusaha masyarakat tidak terlalu banyak ke bank dengan antrean, sehingga menggunakan fasilitas yang kita punyai, baik mobile banking, internet banking, ATM maupun kartu debit yang sudah kita punyai. Demikian Pak Adi. Ya, baik Bapak, ini terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada para nasabah secara khusus ini ya, nasabah BPD kemudian masyarakat Bali atau mungkin bagi stakeholder, bagi pemerintah. Silakan Pak. Ya. Kepada seluruh nasabah Bank BPD Bali, kami mengajak tetap kita senantiasa bersinergi dan kami akan memberikan solusi yang terbaik bagi nasabah dan pastikan kepercayaan yang diberikan kepada kami Bank BPD Bali tetap kami jaga dengan baik
dengan tentunya melalui tata kelola yang lebih baik. Khusus kepada stakeholder yang ada, pemerintah, kami harapkan kita bisa memberikan support juga nantinya setelah kondisi COVID-19 ini berakhir, kita berusaha untuk menyatukan langkah dalam rangka penetrasi sektor keuangan dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali. Dan senantiasa kami mengajak masyarakat Bali untuk menjaga jarak dan juga meningkatkan kewaspadaan kita bersama, termasuk mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dosa yang dewasa, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Demikian Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarmo, sehat selalu Pak ya, juga untuk semua staf BPD Bali. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Dirut Bank Pembangunan Daerah Bali, Bapak Nyoman Sudarmo, terkait dengan topik kami, kebijakan stimulus yang diterapkan BPD Bali terhadap debitur yang terdampak COVID-19. Kami akhiri Bisnis Bali News pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.